Baik Bapak Ibu yang kami hormati pendengar pecinta radio Samhan, pada sore hari ini kita akan sama-sama melanjutkan dengan kajian hadis Kitabus Shalah yang sore hari ini sampai halaman yang ke 44 ya. Bismillahirrahmanirrahim. As-sholatu sholat. As-sholatu sholat. Ba'da zuhri, setelah zuhur. Jadi yang akan menjadi bahasan sore hari ini yaitu sholat sunnah. Sholat sunnah sehabis zuhur. Jadi sholat sunnah sehabis zuhur. Akhbarona Kutaibah ibni Sa'idin an Malikin an Nafi' an ibn Umar anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah, anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kana ada siapa Nabi, karena ada siapa Nabi yusolli sholat siapa Nabi, yusolli sholat siapa Nabi qabla zuhri, sebelum zuhur, rakaataini, dua rakaat, rakaataini, dua rakaat. Wa ba'daha, dan setelah zuhur, wa ba'daha, dan setelah zuhur, rakaataini, dua rakaat, rakaataini, dua rakaat. Wakana, dan ada, wakana, dan ada siapa Nabi, yusolli sholat siapa Nabi, yusolli sholat siapa Nabi ba'dal maghribi, setelah maghrib, ba'dal maghribi, setelah maghrib, rakaataini, dua rakaat,
Rakaataini 2 rakaat. Fi baitihi, di dalam rumahnya Nabi. Fi baitihi, di rumahnya Nabi. Wa ba'dal isya, dan setelah sholat isya. Dan setelah sholat isya. Rakaataini 2 rakaat. Rakaataini 2 rakaat. Wakana dan ada. Wakana dan ada. Siapa Nabi? Layu soli, tidak sholat siapa Nabi, tidak sholat siapa Nabi, ba'dal jum'ati, setelah sholat Jumat. Ba'dal jum'ati, setelah sholat Jumat. Hatta sehingga yang shorifa. Hatta sehingga yang shorifa, bubar siapa Nabi. Yang shorifa, bubar siapa Nabi. Fayusolli, maka sholat siapa Nabi. Fayusolli, maka sholat siapa Nabi. Rakaataini 2 rakaat. Rakaataini 2 rakaat. Kaum muslimin wal muslimat, pendengar pecinta radio Samhan, pada kajian sore hari ini kita akan membahas tentang sholat sunnah rawatib. Jadi sholat sunnah rawatib itu sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib. Jadi, maka sholat sunnah rawatib itu bisa sholat sunnah qobliyah maupun sholat sunnah ba'diyah. Jadi sholat sunnah rawatib itu bisa sholat sunnah qobliyah, qobliyah itu berarti sebelumnya, atau ya sholat sunnah ba'diyah. Ba'diyah itu sholat sunnah setelah sholat wajib. Seperti apa yang hadis disampaikan oleh sahabat Ibnu Umar. Ibnu Umar ya Abdullah bin Umar. Bin Umar.
karena memang di zaman itu nyaris semua anak para sahabat itu hampir namanya Abdullah. Abdullah, maka ada Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud. Maka biasanya dari perawi itu, karena kalau disebutkan Abdullah begitu, Abdullah yang mana ini? Apakah Abdullah bin Abbas, apa Abdullah bin Umar, apa Abdullah bin Mas'ud, apa Abdullah banyak. Maka yang paling gampang ya tadi, langsung disebut Ibnu Umar. Kalau disebut Ibnu Umar ya otomatis namanya itu Abdullah bin Umar. Beliau bercerita bahwa Nabi itu mengerjakan sholat sunnah sebelum duhur 2 rakaat. Di sholat sunnah sebelum duhur itu 2 rakaat. Tentunya pengertian sebelum duhur ini ya sudah masuk waktu duhur. Ya, ditandai dengan sudah adzan, nah, kemudian sambil menunggu imam, maka kemudian mengerjakan sholat sunnah. Karena kalau tidak kami jelaskan seperti itu, karena waktu sebelum duhur itu ada waktu larangan. Ada waktu larangan ketika matahari itu sedang tegak lurus. Itu kan nggak boleh mengerjakan sholat. Maka yang kami sampaikan maksudnya adalah sholat sunnah sebelum duhur memang sudah masuk waktunya duhur. Sudah masuk waktunya duhur. Kemudian setelah duhur 2 rakaat juga. Jadi qobliyahnya 2 rakaat, kemudian ba'diyahnya 2 rakaat. Kemudian Nabi mengerjakan sholat sunnah setelah maghrib 2 rakaat. Dan itu dilakukan di rumahnya Nabi. Ya, kebetulan memang rumahnya Nabi dengan Masjid Nabawi itu ya gandeng. Jadi ketika Nabi itu sholat di masjid, terus pulang mengerjakan sholat sunnah. Ya karena tadi waktunya atau tempatnya Nabi itu ya dekat ya, nempel. Barangkali kalau apa itu Bapak Ibu di Masjid Nabawi lah, rumahnya Nabi ya yang sekarang dijadikan kuburan ya. Jadi kuburan Nabi itu di sebelah Raudhah ya. Jadi sebelah Raudhah. Kemudian Nabi mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat sehabis Isya. Nah, kalau pada hari Jumat Nabi sehabis mengerjakan sholat Jumat tidak langsung mengerjakan sholat sunnah, kecuali ketika semua kegiatan Jumatan itu sudah selesai. Jadi kalau Jumat itu kan apa itu khutbah, kemudian sholat Jumat. Nah, ketika kegiatan sudah selesai,
orang sudah pada pulang, baru kemudian Nabi mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat. Ini sebagian dari contoh-contoh sholat qobliyah atau ba'diyahnya Nabi, atau sholat rawatibnya Nabi dalam konteks hadis ini. Karena ada hadis yang lain yang Nabi mengerjakan sholat sunnahnya ya rawatib bukan hanya seperti ini. Namun dalam konteks kajian hari ini ya tadi sebelum duhur 2 rakaat, sehabis duhur 2 rakaat, kemudian sehabis maghrib 2 rakaat, sehabis isya 2 rakaat, kemudian sehabis Jumatan 2 rakaat dengan catatan dilaksanakan ketika kegiatan Jumatan telah usai. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillah jazakumullahu khairan, dan semoga Allah paring manfaat, semoga Allah paring barokah. Barangkali untuk tambahan kajian Kitabus Shalah pada sore hari ini itu dulu. Kalau ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kita jeda sejenak untuk mendengarkan pesan-pesan dari PDO Memang Cespleng.